Oke, udah saya record. Bu Rizka, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu hebat semuanya. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat menghadirkan untuk mengikuti webinar yang sangat luar biasa hari ini ya, yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa hebat. Nah, pemateri kita hari ini merupakan salah seorang calon guru penggerak angkatan 11. Nah, beliau bernama Yeni Soraya, SPD NPD. Nah, pasti nggak sabaran ya Bapak Ibu ya. Oke, oh ya, baik Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Saya hari ini sebagai moderator di sini dan perkenalkan nama saya adalah Rizka Mesura. Saya merupakan salah satu guru BK di SMA Negeri 1 Banda Aceh dan juga saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 11. Salam kenal semua Bapak guru hebat dan saya berharap semoga kita semua mengikuti webinar pada hari ini dengan semangat semua, dengan antusias semua. Jadi nanti kita harapkan semua audiens itu dapat berpartisipasi aktif. Nah, langsung saja Bapak Ibu. Oke, ya Bapak Ibu, baiklah. Alhamdulillah. Adapun tema destinasi kita hari ini adalah tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, jadi nanti kita belajar banyak hal nih dari Bu Yeni. Sudah siap Bapak Ibu? Nah, kayaknya nih semuanya udah pada semangat nih ya mendengarkan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta hari ini yang telah luar biasa hadir. Luar biasa ya, ada berapa nih? Ada lebih 29 ya. Ada sekitar, pokoknya lebih ya dari peserta yang sebenarnya yang kewajibannya. Nah, terima kasih semuanya Bapak Ibu hari ini yang telah bersedia untuk mengikuti webinar ini. Oke, untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Yeni Soraya ya. Oke, kepada Ibu Yeni Soraya, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Bu. Terima kasih Bu Rizka untuk pembukaannya. Salam hebat Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Soraya. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kota Banda Aceh. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Banda Aceh sebagai guru biologi. Mungkin itu perkenalan singkat saya bagi Bapak Ibu yang belum kenal saya. Mungkin saya mau tahu dulu, ada nggak Bapak Ibu yang tidak berasal dari Banda Aceh? Ada mungkin Bapak Ibu dari Banda Aceh semua? Ibu Rentina Panjaitan dari sekolah mana Ibu? Masih di mute Ibu. Iya Ibu, masih di mute Bu, belum kedengeran suaranya. Oke, masih di Banda. Oke, dari mana Ibu? Dari SDN 009 Bagan Sapta Permai, Masya Allah, di mana? Di kabupaten mana Bu? Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Bu. Ois, alhamdulillah. Selamat datang ya Bu. Selamat sampai Banda Aceh ya Bu. Semoga bisa memberi manfaat. Iya Ibu. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Jadi baik, terima kasih. Jadi sebagai CGP Angkatan 11, mungkin CGP-CGP lain mungkin Bapak Ibu sudah ada yang guru penggerak mungkin. Di sini saya cuman ingin menyebarkan apa yang sudah saya pahami dari modul 14 budaya positif. Nah, saya tahu, kita semua tahu bahwa kita selama ini menjadi guru terbaik untuk murid-murid kita. Kita sudah melakukan yang terbaik buat murid-murid kita ya Bapak Ibu. Tapi semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi dan bisa mengantarkan murid kita untuk mencapai karakter profil Pancasila. Nah, untuk pertama mungkin kita berdoa dulu menurut agama dan percaya kita masing-masing untuk
berkahnya kegiatan kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih Bapak Ibu. Biar nggak tegang Bapak Ibu, kita kan ada yang baru kenal kayak Bu Rentina tadi, baru kenalan sama kita-kita semua ya Bapak Ibu. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu boleh raise hand, nanti saya persilakan dibuka mic-nya, kemudian dijawab ya Bapak Ibu. Ice breaking-nya adalah tebak gambar Bapak Ibu. Oke ya. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Oke, oke. Ayo Bapak Ibu, kira-kira ini gambarnya tentang apa? Tentang apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Mbak tahu Bu Rudi? Gambar apa ini kira-kira? Apa Kak? Satu kata? Kurang tepat. Bu Rika, silakan nih Bu Rika. Baik Bu Yeni, terima kasih. Saya izin off kamera ya Bu. Menurut saya Iya, boleh itu Bu. adalah yang pertama ada chat, T-nya dihilangkan, terus ditambah M sama P, terus ada rak Oke, buku, R-nya dihilangkan. Menurut saya iya. itu Bu Yeni campak Bu Yeni. Terima kasih Bu Yeni. Oke. Wah, emang luar biasa guru biologi ya, Bu Rika. Benar ya, Ibu-ibu. Jawabannya campak. Oke, masih ada 2 lagi Ibu-ibu. Ibu Bapak. Gimana? Oke, yang ini. Kira-kira apa? Bu Eva mau jawab? Bu Eva mau jawab? Gambar apa? Gambar ginjal. Gambar ginjal. Depannya Bu, tambahin lagi. Ini penyakit juga nih Bu Rudi. Kira-kira sakit apa nih ginjalnya? Gagal ginjal. Wih, hebat Bu Rudi. Gagal ginjal ya. Benar ya Ibu-ibu ya. Gagal ginjal. Satu lagi ya. Oke, yang ini terakhir. Ini penyakit yang sering kita temui di mana-mana nih. Silakan Bu Radifa. Kolesterol. Wah, hebat sekali Bu Radifa. Tahu ya Bu Radifa ya. Baik, saya harap kalau kolesterol tahu ya Bu Radifa ya. Saya harap dengan menebak gambar tadi kita jadi lebih rileks ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita masuk ke keyakinan webinar kita. Jadi penting bagi kita untuk sama-sama meyakini bahwa webinar ini ada manfaatnya buat kita. Jadi Bapak Ibu, kita mari semua menghargai pendapat yang ada. Kemudian jika ingin berbicara kita raise hand terlebih dahulu. Saya berharap kita juga aktif berdiskusi, mematikan mikrofon jika tidak sedang berbicara, menghidupkan kamera jika memungkinkan. Kemudian hadir seutuhnya. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup Bapak Ibu keyakinannya? Oke. Baik, terima kasih Bu Ani, Bu Rukiah. Baik ya, sudah cukup ya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan tujuan yang telah saya buat di rencana aksi nyata saya itu ingin meningkatkan pemahaman kepada warga sekolah tentang pentingnya penerapan budaya positif untuk membentuk karakter murid yang lebih baik. Kemudian dengan Desimnas ini juga saya mengharapkan seluruh warga sekolah paham pentingnya membentuk motivasi intrinsik murid melalui pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Itu kenapa di awal tadi kita buat keyakinan webinar ini. Paling tidak ada sedikit pengantar bahwa pentingnya membangun keyakinan dari awal. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian materi kita hari ini ada beberapa sesuai dengan modul yang saya pelajari. Ada konsep inti budaya positif, paradigma pendidikan, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, kita mulai dengan konsep inti budaya positif. Jadi, pada modul 1.4 budaya positif, itu ada 8 inti ya, konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif,
nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mari kita lihat satu persatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika ditanya paradigma pendidikan, Bapak Ibu kepikirannya pendidikan kita harusnya seperti Bapak Ibu, boleh di-share? Boleh di-raise hand? Boleh di-raise hand, paradigma pendidikan kita yang seperti apa yang Bapak Ibu tahu? Pembelajaran seperti apa yang harusnya kita terapkan sama anak-anak selama ini, bagaimana harusnya? Ada Bapak Ibu? Ada yang bisa kasih pendapat? Oke, mungkin Bapak Ibu kurang mengerti pertanyaannya ya. Maksudnya paradigma pendidikan di sini adalah apakah kita itu sudah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak, kodrat keadaan dan kodrat zamannya. Jadi makin ke sini perkembangan itu semakin berkembang bahwa kita diharapkan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu maksudnya pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, different. Dari kata different yang arti berbeda ya Bapak Ibu, yang guru bahasa Inggris lebih tahu, mungkin pronunciation saya nggak pas. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, goal kenapa kita disuruh membuat pembelajaran berdiferensiasi itu adalah agar terwujudnya profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Yaitu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu ternyata selama ini terjadi miskonsepsi tentang teori yang kita jalankan. Terutama saya sendiri, saya merasakan mungkin sesi ini lebih banyak sesi sharing ya Bapak Ibu ya, yang telah kita lakukan selama ini. Selama ini kita berilusi. Berilusinya apa? Ilusinya seolah-olah itu guru itu bisa mengontrol murid. Padahal enggak Bapak Ibu. Murid itu tidak bisa kita kontrol sepenuhnya, dia hanya menuruti kita. Jadi dia itu misal di sekolah saya, nggak tahu saya di sekolah Bapak Ibu ya, di sekolah saya cewek-ceweknya itu, anak-anak gadis itu sekarang lagi hobi banget pakai lipstik. Kan kita di SMP ya, hobi banget pakai lipstik, nggak tahu kenapa, ya. Lalu kita kan kalau lewat, kita suruh tuh, "Hapus Nak," gitu ya, "Hapus Nak lipstiknya," gitu. Terus mereka hapus, tapi saat kita nggak ada, dia pakai lagi. Jadi itu adalah ilusi seorang guru bahwa kita bisa kontrol murid, sebenarnya kita nggak bisa kontrol dia. Dia hanya menahan dirinya supaya, "Alah biar nggak ribet lah, saya hapus aja lah lipstik saya." Nah seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang kedua ada berpikir bahwa penguatan positif kita efeknya bermanfaat. Sama kalau kasusnya seperti lipstik tadi, kita bilang, "Nak, kan sayang uangnya buat beli lipstik, kan nanti bibir kamu hitam." Kan itu penguatan positif ya, dan kita rasa itu bermanfaat ya. Tapi di mereka, itu hanya lewat aja gitu, kayak, "Alah walaupun ibu bilang gitu ya, saya pengennya pakai lipstik Bu. Menurut saya cantiknya pakai lipstik," gitu. Jadi, jadi begitu Bapak Ibu, bahwa kita itu miskonsepsi bahwa penguatan positif kita itu ada manfaatnya. Lalu ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kamu ini, misal nih lipstik tadi nih, kegatelan, mulut kita nih, mulut jahat ini, kegatelan ya Nak ya, nggak boleh genit centil begitu pakai lipstik ke sekolah. Ya, Pak Murdani, raise hand. Mau berbicara? Bagaimana? Ketekan mungkin ya. Oke. Nah, jadi kalau kita
ngomong mereka kasar, itu justru malah membuat identitas mereka gagal gitu. Jadinya mereka menyalahkan diri mereka dengan mencap diri mereka sendiri, "Iya ya, aku kayak perempuan apa ya pakai lipstik kata ibu itu ya, emang aku seperti itu." Dan Bapak Ibu, saya pastikan menurut ilmu psikologinya, hal-hal yang berkesan itu, baik jelek maupun buruk, akan tersimpan di memori jangka panjang anak Bapak Ibu. Kalau kita feedback lagi ke kita, kalau kita ingat, kita kan nggak tahu, nggak ingat, nggak hafal semua guru-guru kita terdahulu. Kecuali yang paling baik sama yang paling kejam. Jadi kenapa kita ingat guru kita yang dua itu? Karena berkesan sama kita. Baik kesannya baik ataupun kesannya buruk. Tapi dia berkesan sehingga tersimpan di memori jangka panjang. Seperti mungkin kisah saya ya. Saya pernah dulu sekolah saya mungkin bajunya dimasukkan ke dalam. Terus ketika saya masukkan ke dalam terus agak saya keluarin jadi kayak ada space-nya sedikit. Terus guru BK bilang gini, "Kamu kenapa ini? Bajunya kenapa terlalu keluar begitu? Kamu hamil ya?" Sampai sekarang saya tidak lupa dengan ibu itu. Jadi kata-kata yang menurut kita yang biasa saja tapi membekas sama anak sampai saya umur segini, Ibu. Bayangin dari 17 tahun sampai 34 tahun. Berbekas sekali sampai tidak saya lupakan. Jadi hal-hal yang seperti itu, sedangkan yang menguatkan positif saja itu membekas, kita tidak mereka akan kembali, apalagi yang membuatnya merasa bersalah gitu. Jadi identitasnya gagal. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sebenarnya enggak ya Bapak Ibu ya. Kita mau maksa juga kalau dia nggak mau ya nggak mau. Ya sama, sama kayak lipstick tadi suruh hapus, sampai kelas dia pakai lagi. Dia tacap lagi. Oke, kita ambil lipstiknya. Sampai kelas dia pinjam punya temannya, dia tacap lagi. Atau sampai rumah dia tacap lagi. Dia minta uang sama mamanya, dia beli lagi. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi pentingnya kita untuk membangun motivasi intrinsik siswa, bagaimana kita sebagai guru supaya mereka itu paham pentingnya nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah teori paradigma pendekatan stimulus dan teori kontrol. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa raise hand, kita sekarang ini posisinya di mana sih? Lebih sering ke stimulus respon atau teori kontrol? Mana yang sering kita lakukan? Boleh Bapak Ibu share saja? Ada yang mau berpendapat? Mana yang sering dari kita? Apakah sering stimulus atau sering teori kontrol dari ciri-cirinya? Kalau stimulus itu kebutuhan kita sama nih menurut teori stimulus, tapi menurut teori kontrol kebutuhan kita tuh berbeda. Lalu kalau stimulus semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu mencoba mengubah orang agar pandangannya sama tentang kita. Nah, teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, menurut Bapak Ibu kita cenderung ke stimulus respon atau teori kontrol? Bisa satu orang? Pak Murdani mau raise hand atau gimana? Ini bapak-bapak atau ibu-ibu ya? Chat ya. Mungkin Bu Radifa lebih kemana Bu Radifa? Ke stimulus atau kontrol Bu Radifa? Bu Radifa nggak dengar ya? Iya silakan Bu Ani Afrah. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya mau menyampaikan bahwasanya sebenarnya kita memang sering melakukan prinsip-prinsip yang ada pada kedua hal tersebut, baik di stimulus respon maupun di teori kontrol. Ya, saya sendiri juga melakukan keduanya, meskipun sebenarnya kita lebih kita lakukan pada prinsip-prinsip yang ada pada teori kontrol, seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bu Ani. Iya, sama-sama Bu. Jadi benar ya Bapak Ibu ya, kita tidak bisa memang terlalu dikotak-kotakan. Memang terkadang kita berada di stimulus respon, kadang-kadang berada di teori kontrol. Tapi lebih baik kita memahami bahwa setiap orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, kemudian gambar yang berbeda-beda, dan kemauan yang berbeda-beda. Dan mereka ingin mengontrol dirinya sendiri. Bahkan kita sendiri pun ingin mengontrol diri kita sendiri. Nggak mau diatur-atur sama orang. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik.
Nah, kita masuk ke disiplin positif. Ketika Bapak Ibu dengar kata disiplin, lebih cenderung mengingat apa Bapak Ibu? Satu kata, mungkin kamu harus disiplin, berarti erat hubungannya dengan apa Bapak Ibu? Ada yang bisa kasih pendapat? Disiplin itu dekat dengan apa? Mungkin bisa di kolom chat. Tatip Ibu, tata tertib. Iya, benar sekali Bu Rudi. Iya ya Ibu Rudi ya. Terima kasih Bu Rudi. Kalau kita dengar kata disiplin, pasti kita kepikirannya tata tertib ya Bu Rudi ya, benar. Nah, ternyata disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan, kesepakatan yang dibangun. Benar Bu Rudi. Jadi begitu Bapak Ibu, bukan tentang tata tertib sebenarnya, tapi tentang membangun motivasi intrinsik murid untuk menjadi lebih baik tanpa adanya paksaan. Memang dia mau baik gitu. Ya Bu Rudi ya. Ya. Mungkin Bu Rudi mau pendapat lain? Cukup? Sebenarnya disiplin positif ini baik Ibu, baik di kelas maupun di sekolah. Nah, lebih baik kita Ya. terapkan di sekolah, di kelas. Kemudian bukan hanya itu, banyak yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja Benar Ibu. karnaval. Waktu itu di sampah itu berserakan di jalan, sepanjang jalan berserakan. Waduh, sedih sekali. Jadi bagaimana mereka bisa disiplin bahwa jangan membuang sampah sembarangan, begitu Ibu. Benar. Itu mungkin. Jadi nilai-nilai yang seperti itu yang harus mereka Benar Ibu sadari. Rudi, iya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita ini sekalian sharing ya Bapak Ibu ya. Pandangan kita pasti bagus-bagus, macam-macam ya Bapak Ibu. Benar kata Bu Rudi. Hal-hal yang kecil mungkin eh, bukan kita bilang tidak diajarkan orang tua, mungkin kurang berbekas pengajarannya sehingga mereka tidak bukan hanya anak murid ya, tapi kita yang dewasa juga tidak menjaga bahwa karnaval itu harusnya kita bawa sendiri sampah kita, sampai ada tong sampah baru kita buang gitu. Jadi ajarkan dari sekarang anak-anak kita kalau ada sampah permen pun mohon dikantongin saja, nanti kalau ada tong sampah dibuang, begitu. Terima kasih Bu Rudi pendapatnya. Baik. Nah, disiplin positif itu lebih ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan. Jadi lebih baik dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Seperti kata Brudi tadi, bahwa kita itu harus bisa menanamkan ke murid bahwa ini penting. Jadi yang kita tanamkan itu bukan buang sampahnya, tapi kenapa kita jangan buang sampah sembarangan. Oke, yang pertama mungkin terlihat kotor, tapi yang kedua nilai keindahan, kebersihan itu yang harus mereka pahami bahwa kenapa sih kita nggak boleh buang sampah sembarangan, gitu Bapak Ibu. Jadi cenderung membangun motivasi mereka memang ada meyakini nilai yang mereka yakini gitu. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian, hukuman yang merupakan motivasi eksternal. Jadi mereka memang menghormati guru. Gitu contohnya Bapak Ibu. Mereka salam tiap pagi bukan karena takut dimarahin guru nggak salam, bukan. Tapi karena mereka menghormati guru, menghormati orang lebih tua, maka ketika masuk pagar, pagi-pagi mereka salam. Jadi ini budaya positif di sekolah kami. Pagi guru-guru berdiri di depan, kemudian siswanya menyalam guru yang ada di depan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai inilah yang disepakati gitu Bapak Ibu. Kenapa dibilang nilai kebajikan universal? Saya ingat sekali waktu saya loka, ini pertanyaan dari Bu Rukiah. Jadi nilai universal itu apa sih? Kebajikan universal itu apa sih? Ternyata nilai itu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai itu memang sudah kita ketahui sebenarnya, cuman belum tertanam secara gamblang ya di kitanya gitu. Nah, misal
Jadi nilai kebajikan itu ada di institusi atau organisasi. Kalau kita mungkin nilai kebajikan yang mau kita tanamkan adalah yang profil pelajar Pancasila tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ada juga organisasi 9 pilar dan, di buku Building Moral Heritage dari Michael Borba ini mengatakan beberapa, misalnya di 9 pilar itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Sebenarnya sama ya, sama beriman dan bertakwa. Kemudian kemandirian dan bertanggung jawab, kejujuran diplomatis, hormat santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, sama sebenarnya. Cuman kata-katanya saja yang berbeda. Jadi ini Bu, ini Bapak Ibu yang mau kita tanamkan ke murid-murid kita bahwa mereka itu paham kenapa kita meminta mereka untuk melakukan, mungkin sekarang peraturan ya, mungkin sekarang masih peraturan sekolah, melakukan kesepakatan atau keyakinan sekolah dan kelas. Jadi kita tanamkan dulu, ini penting loh. Kamu kalau kamu masuk tepat waktu berarti kamu tanggung jawab dengan dirimu sendiri. Jadi kita masukkannya bukan ke tepat waktunya, tapi nilai yang mau kita tanamkan. Begitu Bapak Ibu. Cenderungnya ke situ. Kenapa kita buat keyakinan kelas, keyakinan sekolah, supaya mereka paham apa baiknya nilai ini buat mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Kita itu berperilaku pasti ada motivasinya Bapak Ibu ya. Saya yakin pasti ada motivasinya. Nah, motivasi perilaku ini ada 3 menurut modul yang saya baca. Jadi ada motivasinya itu apa, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau memang mereka ingin menghargai dirinya sendiri dan percaya akan nilai-nilai baiknya. Jadi secara garis besar ketika digabungkan maka ini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, kalau motivasi ekstrinsik Bapak Ibu itu yang pertama dan kedua, dia cenderung ke peraturan. Kalau motivasi intrinsik dia itu disiplin diri, gitu Bapak Ibu. Jadi gini, kasusnya begini, Bapak Ibu ini kita nih semua guru ya, pasti rata-rata semua guru. Kemudian kita masuk sekolah tuh 7.30 misalnya. Bapak Ibu berusaha datang tidak terlambat, itu kenapa? Apakah yang pertama supaya nggak dilihat, nggak dihukum, atau karena fingerprint-nya jelek, atau karena tidak dapat insentif, atau yang kedua mendapat penghargaan atau imbalan dari kepala sekolah, "Aduh Ibu cepat sekali datangnya, Bapak cepat datangnya." Atau yang ketiga, ya memang saya datangnya mau nggak telat aja, saya mau tanggung jawab nih dengan pekerjaan saya mau gaji saya berkah, misalnya begitu. Kira-kira kita lebih cenderung kemana ya Bapak Ibu? 1, 2, atau 3 Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Cenderung kemana? Kalau Bu Rizka cenderung nomor berapa Bu Rizka? Hehe, kalau boleh jujur sih Bu, saya 1 dan 3 sih Bu. Cuma sering 3. Oh iya gitu ya. Iya. Nah, kalau kita dengar dulu nih pendapat teman-teman lain. Menurut Bu Radifa mungkin, Bu Ani, Bu Anita, menurut ibu-ibu semua, bagusnya kita berada dalam posisi mana nih? 1, 2, atau 3? Silakan Bu Cut Zahila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Sedikit saya ingin Silakan. memberi tanggapan. Yang menjadi motivasi saya untuk disiplin dalam menjalankan tugas, khususnya di sekolah. Nah, ini tentunya kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, bukan karena takut dihukum, tapi lebih kepada dari diri Benar, saya sendiri. Saya membiasakan diri untuk disiplin itu karena yang pertama sekali saya merasa pekerjaan ini merasakan tanggung jawab dengan Allah. Saya melaksanakan tugas dengan maksimal itu karena saya tidak ingin berdosa. Karena setiap bulan kita menerima hak, nah sementara kita kerja tidak maksimal. Nah, apabila saya tidak disiplin, datang terlambat, saya merasa
nggak tenang seperti itu. Karena ada rasa bersalah dengan siswa, merasa berdosa sama Allah, merasa nggak halal dengan gaji yang saya terima setiap bulan. Nah, kemudian ketika saya terbiasa disiplin, itu rasanya sudah enak saja untuk hadir tepat waktu dan memang tidak enak lagi untuk terlambat. Nah, itu karena sudah terbentuk kedisiplinan itu dari dalam diri saya sendiri. Jadi sekali lagi bukan karena ingin dapat penghargaan dari pimpinan, kemudian bukan juga karena takut kena tegur. Nah, kemudian saya juga merasa dengan kita disiplin, karena kita menjadi role model bagi anak-anak kita. Nah, maka anak-anak kita, siswa-siswi akan mencontohkan kita. Nah, mungkin ini dari saya ya. Nah, saya kembalikan kepada Ibu Yeni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam, makasih Bu Zuhaila, Masya Allah sekali ya Bapak Ibu. Semoga kita semua berpikiran yang sama dengan Bu Cut Zuhaila ya Bapak Ibu. Dan saya yakin kita semua yang ada di sini menjadi guru-guru terbaik versi kita yang mau motivasinya adalah disiplin diri kita, mencari keberkahan, supaya rezekinya makin berkah ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Cut Zuhaila. Lalu Bapak Ibu, nah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita sering dengar mungkin hukuman, konsekuensi, kita paham ya, kita sering dengar ya. Mungkin restitusi yang belum. Mungkin Pak Suryakanta yang baru masuk bisa jelaskan sebagai guru sosiologi, beda hukuman dan konsekuensi, Pak Suryakanta. Kalau hukuman, kalau kita kaji secara bahasa, hukuman itu sebenarnya kan untuk menegakkan keadilan. Jadi mungkin guru-guru kita para pendidik ini yang lama-lama kan memakai istilah hukuman untuk memberikan efek jerah tadilah kepada siswa, menegakkan keadilan agar norma kembali berjalan dengan lancar. Sementara kalau restitusi itu kan sebenarnya lebih kepada introspeksi diri terhadap kesalahan yang kita lakukan, yang mana yang salah, yang mana yang benar, mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi, apa yang telah saya perbuat, dampak dan sebagainya. Kalau saya ngelihat perbedaannya di situ sih. Tapi kalau tetap kalau dalam kajian ilmu sosial, terutama sosiologi, hukuman ini memang untuk memberikan efek jerah ya. Jadi semua hal yang memiliki norma atau aturan-aturan yang telah disepakati itu pasti harus memunculkan sanksi. Mari kita sama-sama belajar Gitu ya Bu Pak. Yan. Iya, terima kasih Pak Suryakanta. Jadi Bapak Ibu, Pak Suryakanta adalah guru ekonomi, merangkap guru sosiologi di sekolah kami. Makanya saya minta pendapat beliau ya Bapak Ibu. Jadi benar ya kata Pak Suryakanta, hukuman itu cenderung kadang-kadang ada yang menurut kita mendidik ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Nah, jadi menurut Bapak Ibu mungkin saya rasa sama dengan Pak Suryakanta, kita mau yang terbaik dengan cara menghukum siswa gitu. Ternyata ada hukuman, ada konsekuensi. Apa bedanya? Bahwa hukuman itu ketika ini contoh kasusnya Bapak Ibu. Murid yang selalu tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman itu gini, guru tidak berhubungan dengan kesalahan mereka. Dia nggak ngerjain PR nih. Terus cara kita untuk mengatasinya gimana? Diam, kita marahin, kita suruh hormat bendera. Kalau kita suruh hormat bendera kan Bapak Ibu tuh PR nggak selesai juga. Jadi kan cenderung kayak hukuman itu satu arah gitu loh Bapak Ibu. Hanya kita yang mengetahui kita mau ngapain siswa ini. Jujur Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang kenal saya, sekolah saya, tahu saya itu bagaimana agak cenderung ke hukuman. Tapi itu alhamdulillah sebelum belajar modul ini. Setelah belajar modul ini saya berusaha untuk paling tidak kalau tidak sampai ke restitusi pun saya ke konsekuensi. Saya paham, saya bukan guru yang baik. Yang kemarin-kemarin itu setelah belajar ini saya tertampar Bapak Ibu bahwa iya juga ya, kalau kita hanya menghukum mereka, hormat bendera atau lari keliling lapangan, kan PR itu juga nggak ada solusinya, nggak dikerjakan. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu mereka tetap mengerjakan PR saat jam istirahat, cuman jumlahnya lebih banyak. Jadi kalau konsekuensi cenderung dia menurut peraturan, gitu. Jadi si guru ini kalau dalam tahap konsekuensi, dia misal sekolah saya anak murid terlambat itu dipotong poinnya 5 poin.
Nah, itu kan konsekuensi. Jadi konsekuensi itu cenderung ke aturan yang telah disepakati bersama tapi dibuat oleh lembaga, tidak dua arah gitu. Itu konsekuensi. Jadi dia pegang peraturan. Nah, peraturannya kamu telat, kamu kurang poin 5. Ketika kamu sudah 15 kali telat, berarti kamu dipanggil orang tua. 5 kali telat kamu dipanggil orang tua. Nah, begitu. Gitu ya. Jadi gurunya tegas, muridnya menghormati peraturan, walaupun kadang-kadang tetap melanggar kembali gitu. Nah, restitusi itu apa Bapak Ibu? Restitusi ini yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka Pak Suryakanta dan semoga kita bisa menerapkannya. Apa itu? Yaitu menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya yang membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi kita terbuka ngajak murid berdialog untuk menghormati dirinya dan orang lain. Misal dia tidak mengerjakan PR, jadi kita harus panggil dulu muridnya. Kita harus tanya, kenapa kamu nggak ngerjain PR? Alasanmu apa? Kamu yakin, kamu tahu kan itu tidak baik. Kena baiknya apa? Kenapa kamu melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Seperti itu. Lalu bagaimana kamu mengatasinya? Saya akan buat PR sekarang, Bu. Saya nggak akan mengulangi lagi. Dan dia mencari solusi dari masalahnya sendiri. Itu restitusi, Bapak Ibu. Jadi si anak mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Jadi itu yang saya pahami dari yang saya pelajari kemarin bahwa lebih baik kita berada kalaupun tidak bisa restitusi paling nggak konsekuensi lah. Jangan sampai ke hukuman lagi. Jadi saya sudah mulai meninggalkan hukuman untuk sehari-hari gitu. Ya, setelah belajar modul ini, mungkin kemarin-kemarin saya guru yang sangat tidak baik gitu. Baik. Nah, ini beda hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman itu membentuk identitas gagal. Sedangkan konsekuensi restitusi itu membentuk disiplin lebih baik untuk identitas suksesnya. Misal, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi pasti sakit dihukum Bapak Ibu. Walaupun hukuman kita tuh enggak fisik ya, hukuman verbal kita tuh kayak saya dibilang kamu hamil ya, teringatnya sampai sekarang Bapak Ibu. Padahal itu guru, teman mama saya, jadi ingatnya sampai sekarang gitu. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu pilihan. Jadi murid yang memilih. Nah, kalau hukuman itu nggak nyaman untuk murid dalam jangka panjang. Kalau konsekuensi itu hanya dalam jangka pendek aja nggak nyamannya. Jadi dipanggil orang tua mungkin hanya gitu aja. Tapi kalau hukuman itu teringatnya sampai kapan-kapan. Kalau restitusi dia menguatkan murid untuk jangka panjang. Nah, hukuman itu menyebabkan korban mendapatkan keadilan. Kalau korban dikonsekuensi bisa diabaikan. Kalau korban direstitusi mendapatkan ganti. Jadi gini, maksudnya gini, menurut kita dengan kita menghukum mereka mendapatkan keadilan. Tapi kalau konsekuensi bisa diabaikan karena ada aturan gitu. Tapi kalau restitusi dia dapat ganti dengan mencari solusinya sendiri. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau hukuman membuat murid itu tersakiti, kalau konsekuensi muridnya mungkin nggak nyaman, tapi kalau restitusi membuat murid mendapatkan penguatan. Gitu Bapak Ibu. Ini beberapa perbedaan lagi. Kalau hukuman perilakunya agresif, pasif agresif meningkat, tetap dia akan berbuat hal yang sama, konsekuensi hanya bertahan dalam jangka waktu pendek dan dia akan terlambat lagi. Kalau restitusi masalah biasanya akan terpecahkan. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu nih, siswa ini terlambat sebenarnya kenapa. Ya, kita nggak tahu profil dia. Ternyata dia sebelum ke sekolah mungkin ngantar adiknya dulu, atau dia cari uang dulu, ngantar. Saya pernah di Pulau Aceh 1 tahun, jadi saya tahu anak-anak itu ada yang ke pelabuhan dulu untuk ngantar ikan, baru dia ke sekolah. Jadi ada hal-hal yang memang sepertinya memang harus kita anulir gitu. Maksudnya harus kita pahami bahwa kadang-kadang dia sudah berusaha tapi dia tidak bisa mencapai kesepakatan itu gitu Bapak Ibu. Kemudian sistemnya tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kita nakut-nakuti murid nih kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi itu yang kita mau. Ya. Kemudian dan sebagainya mungkin rata-rata Bapak Ibu contoh-contohnya seperti ini. Lalu
Ini yang terakhir, kalau hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi netral, tapi restitusi itu bersifatnya positif, Bapak Ibu. Nah, ini kata-katanya nih. Kalau hukuman tuh cenderung ini, awas kalau kamu lakukan lagi ya, nanti kamu awas saja. Nah, itu udah ngehukum tuh sebenarnya. Kalau netral, lakukan aja apa yang saya katakan. Ya, peraturannya apa? Kamu harus lakukan sesuai peraturan. Nah, itu netral. Tapi kalau positif, apa yang sebenarnya kamu pengen sih? Kamu pengennya gimana? Apa yang baik sebenarnya? Nah, gitu. Jadi lebih meminta mereka untuk yang ngomong, bukan kita yang ngomong. Kalau hukuman murninya paksaan, kalau konsekuensi stimulus respon, kalau restitusi itu teori kontrol. Jadi mereka yang ngontrol dirinya sendiri. Dari penelitian, hukuman itu mendorong menyalahkan diri, kalau konsekuensi mendorong kepatuhan, tapi kalau restitusi dapat mendorong disiplin positif dan motivasi intrinsiknya. Gitu, Bapak Ibu. Yang paling penting adalah poin yang ini, Bapak Ibu. Murid belajar menyembunyikan kesalahan kalau dia hukuman. Kalau konsekuensi, murid belajar taat peraturan. Tapi kalau restitusi, dia itu belajar memecahkan masalah. Gitu, Bapak Ibu. Baik, ini yang terakhir, yang paling biasa yang harus kita tahu adalah hukuman dibuat guru. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Kalau restitusi itu dibuat oleh anaknya. Gitu. Jadi anak yang cari solusi. Oke, Bapak Ibu. Nanti saya akan bagikan materinya di grup ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa baca kembali. Baik, mungkin saya kembalikan ke Bu Rizka untuk sesi 1. Sudah selesai Bu Rizka? Baik, terima kasih Soraya. Oke, jadi dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bu Yani tadi, dapat kita ambil kesimpulan untuk sementaranya bahwa ya kita sebagai seorang guru kalau bisa itu berada di kalau bisa kita memberikan konsekuensi tahap yang paling awalnya ya. Kalau misalnya sebelumnya kita memberikan hukuman, alangkah sebaiknya sekarang kita naik level dikit lah, jadi konsekuensi. Kemudian kalau misalnya nih kita sekarang udah menerapkan konsekuensi kepada siswa, nah alangkah baiknya kalau kita jadi naik lagi levelnya jadi restitusi. Tapi Bapak Ibu, alangkah baiknya jika semua kita sekarang sudah menerapkan restitusi semuanya ya ketika pemecahan masalah kepada siswa. Oke, Bapak Ibu, sekarang tibalah sesi di mana kita mulai ini ya, kita buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang masih kurang paham atau gimana nih Bapak Ibu? Ibu ini tadi sudah menyampaikan luar biasa ya pemaparannya. Ya. Oke, ada yang bertanya Bapak Kalau Ibu? nggak jelas semua, berarti gurunya nggak beres nih. Antara dua Gurunya ya, nggak Bu beres Yeni? berarti. Iya Bu Yeni. Berarti antara dua nih ya. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut aja, mungkin Bu Rizka kita simpan dulu. Oke. Oh, Bu Tati mau nanya. Oh ya, benar ya, Ibu Hartati ya, Ibu Hartati. Oke, Bu Hartati dipersilakan kepada Ibu. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diberinya kesempatan saya untuk bertanya. Baiklah, nama saya Hartati Masuri. Saya berasal dari SMA Negeri 11 Banda Aceh. Saya tertarik sekali atas informasi yang diberikan oleh Ibu Yeni dari webinar hari ini. Begini Ibu, setelah saya mendapatkan informasi yang Ibu sampaikan mengenai restitusi, saya punya kasus terhadap siswa saya. Siswa saya ini sangat introvert, sehingga dia tidak berani berbicara, tidak berani melakukan sesuatu seperti teman-teman yang lain. Ya, dia hanya diam. Kalaupun diberikan tugas, bahkan dia tidak ikut serta dalam tugas kelompok, hanya diam, melihat, mendengarkan, dan tidak ada melakukan apa-apa. Jadi saya sering sekali memotivasi, ayo kamu kenapa diam saja, bekerja sama dengan teman-temannya. Tetapi dia hanya diam saja, sehingga saya menganggap siswa ini sangat kurang sekali motivasi belajarnya. Kemudian jika saya beri tugas,
maksudnya begini, kalau ada tugas yang diberikan kepada siswa saya semua, dari misalnya soal 10, dia hanya bisa menjawab 2, dan 2 itu pun kadang tidak selesai, sehingga saya bertanya mengapa tidak menyelesaikannya. Hanya diam, diam apakah takut, diam apakah tidak bisa, sehingga sering saya memintanya, coba kamu ceritakan ada masalah apa kamu. Diam aja, tidak menjawab apa-apa. Saya sampai berpikir apakah anak ini termasuk anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Tapi pernah saya panggil orang tuanya, dan orang tua mengatakan dia memang seperti itu ibu, dia hanya diam dan sangat lambat. Jadi sampai saya bilang ini harus dimotivasi besar kepada anak ibu supaya minat belajarnya tinggi, bersama teman-temannya mau bercerita, mau terbuka. Pernah dalam kegiatan pembelajaran dia mau melakukan komunikasi dengan saya dengan WA. Sepertinya dengan WA dia bagus berbicara, tetapi tentunya saya kadang-kadang tidak sanggup menerima curhatan dia yang begitu banyak di WA, sehingga saya bilang apakah dia memang tidak bisa berbicara atau bagaimana. Jadi saya mohon solusinya dari ibu, bagaimana saya mensikapi siswa saya tersebut dengan informasi-informasi yang ibu sampaikan di dalam webinar ini. Terima kasih. Makasih Bu Tati. Gimana Bu Rizka, langsung saya jawab boleh ya? Langsung aja mungkin karena waktu kan. Ya, makasih Bu Tati. Jadi saya paham, saya juga pernah mengalami siswa seperti itu Bu Tati. Jadi ini siswa kebetulan saya wali kelasnya. Dia nggak ngelawan Bu Tati. Dia tidak melawan, tapi memang diam. Mau kita marahi, mau kita baik, mau kita kayak mana, mau kita tanya, diam aja. Jadi saya paham gregetannya kita tuh ya, ini anak maunya apa sih gitu ya Bu Tati ya. Jadi Bu Tati, sampai pada satu kondisi siswa ini harus kami kembalikan kepada orang tuanya gitu. Karena motivasinya sangat tidak baik dan tidak bisa kita didik di sini gitu, karena sudah melewati batas ambang. Jadi terakhir sekali Bu Tati, waktu ini saya cerita dulu Bu Tati, masalah saya ya. Terakhir sekali waktu itu, waktu saya, dengan siswa ini, orang tuanya datang. Orang tuanya datang, kemudian duduk bersama kepala sekolah, dan memang dia tidak mau ngomong dengan kita Bu Tati. Tapi dia mau ngomong dengan temannya. Temannya, pasti dia punya satu teman yang dia mau ngomong. Benar kata Bu Tati, dia tidak akan mau ngomong langsung kita, tapi dia mau WA. Sama kasusnya Bu Tati. Jadi Bu Tati, kalau saya sendiri ya, ini menurut pendapat saya Bu Tati, anak seperti ini ya nggak usah kita paksa. Karena mau kita kontrol dia pun kayak teori kontrol tadi, nggak akan berhasil gitu. Dengan cara apa kita bisa? Mungkin orang tuanya sendiri pun tidak bisa ngontrol dia. Kayak ilusi kita tadi, ilusi bahwa orang tua bisa mengontrol anak, ternyata nggak bisa. Ternyata bagaimana dia nyamannya, kita cari nyamannya, ternyata dia nyamannya cuman dari WA. Ya udah, dari WA kita deketin. Atau dia nyamannya ngomong sama temennya, temen jadi perantara. Ya udah, ayo kita ajak temen yang ngomong, sampaikan ya sama dia. Ya, cuman kalau saya sih, kalau boleh saran untuk menghadapi anak gini, nggak boleh sekali, harus berulang kali. Jadi ya memang tugas kita agak berat Bu. Saya tahu Bapak Ibu, tugas kita udah lah ngajar, perangkat, ikut webinar, buat PMM ya Bapak Ibu ya. Tapi ya itu Bapak Ibu, memang tuntutan kita tuh berat untuk sekarang ini, memang harus mengikuti ya Bapak Ibu. Jadi gitu mungkin Bu Tati dari saya, biarkan saja dia nyaman dengan dunianya, dia nyaman
ke kitanya itu bagaimana, kalau memang dia nyamannya ke kita itu memang hanya untuk WA, ya sudah, biarkanlah gitu. Karena memang kita tidak bisa mengontrol orang lain, Ibu. Menurut teori tadi loh ini, Bu. Saya juga nggak setahu itu juga ya, Bu Tati. Jadi itu mungkin, Bu. Mungkin kalau pendekatannya bisa melalui melalui temannya atau memang biar kita komunikasi dia jangan langsung, tapi dengan WA. Seperti itu mungkin Bu Tati. Mungkin Bu Rizka mau nambahin sebagai guru BK mungkin? Karena Bu Oke, Rizka ini baik. BK. Terima kasih Ibu Yeni atas kesempatannya. Wah, bukan berarti juga saya BK juga saya bisa nih Bu ya. Tapi akan saya coba ya Bu ya. Ya sesuai dengan ya yang biasa terjadi itu biasanya Bu kita nggak bisa paksakan, nggak bisa kita paksakan siswa itu untuk. Saya setuju ya dengan pendapat yang telah disampaikan oleh Bu Yeni Soraya tadi. Bu Yeni luar biasa, sangat setuju bahwa kalau misalnya kita ciptakan nyamannya siswa seperti apa. Kalau siswa nyamannya melalui WA, ya udah berarti kita gunakan komunikasi kita melalui WA. Nah, kalau misalnya siswanya nyamannya itu dengan ngobrol biasa, ya silakan, berarti kita harus dengan ngobrol biasa. Jujur nih ya Bu ya, saya juga sebenarnya tipikal orang yang saya nggak suka ngomong langsung, saya nggak suka di telepon. Saya lebih sukanya itu kalau misalnya WA-an, saya lebih suka seperti itu kok. Jujur, saya sering kalau misalnya orang telepon saya matikan karena saya nggak suka memang untuk ngobrol melalui telepon. Nah, gitu juga mungkin siswa yang seperti itu Bu. Kan siswa yang sangat tertutup, yang introvert itu, mereka itu biasanya memang mereka lebih nyaman gitu ya untuk ngomongnya itu ya melalui WA. Biasanya kalau misalnya seperti itu berarti mereka lebih suka menulis gitu Bu, untuk mengungkapkan mereka sehari-hari gimana. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada siswa yang seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, menurut saya Bapak Ibu setuju dengan Bu Yani tadi, kita ciptakan dulu kenyamanannya dengan mereka, kemudian kita buat kepercayaan dengan mereka. Kita harus bisa membangun kepercayaan dia kepada kita. Mungkin dia kenapa nggak percaya sama orang tuanya, karena ya bisa jadi kan latar belakangnya apa sehingga yang membuat dia tidak nyaman dengan keluarganya. Makanya Bapak Ibu di sini kita harus menciptakan rasa kepercayaan siswanya terlebih dahulu. Kemudian setuju juga dengan Ibu Yani tadi bahwa yang harus kita lakukan adalah itu nggak cuma sekali Bu, tapi berkali-kali. Misal udah ke pertemuan pertama, pertemuan kedua, nah pertemuan ketiga baru kita mungkin bisa masuk sebenarnya kenapa dia. Mungkin Bu Cudedal menambahkan nih, pro dia. Apa yang dijawab oleh Ibu Yeni sudah luar biasa saya rasa. Kemudian Ibu Rizka pun sebagai guru BK ya sudah luar biasa jawabannya. Mungkin saya hanya ingin menambahkan ya dari apa yang telah disampaikan Ibu Yeni dan Ibu Rizka. Jadi menurut saya anak yang berkarakter pendiam seperti ini, menurut saya itu tidak perlu kita paksakan dia untuk berbicara. Nah, sebelumnya mungkin kita harus mengetahui latar belakangnya melalui pendekatan kita dengan orang tuanya, melalui pendekatan kita dengan teman-temannya. Kemudian apabila memang dia tetap juga sebagai anak yang pendiam, tidak banyak bicara, menurut saya ini memang bukan masalah besar, karena memang kita sebagai guru harus memahami bahwa anak-anak ini punya karakter yang berbeda-beda, punya latar belakang yang berbeda. Kemudian mungkin anak-anak ini pernah trauma di masa kecilnya, pasti ada penyebabnya dia kenapa susah untuk berbicara. Nah, dari yang saya simak tadi bahwa anak ini katanya melalui WA mau gitu ya, melalui WA dia mau terbuka. Nah, itu udah salah satu jalan untuk kita komunikasi dengan dia. Nah, namun untuk dalam pembelajaran, saya rasa kita sebagai guru memang harus menerima anak ini beragam, anak ini berbeda-beda. Nah, untuk kurikulum mereka sekarang, nah di sini dia. Nah, guru ini sebagai fasilitator, guru ini harus mampu memfasilitasi siswa atau anak-anak ini dengan berbeda-beda, dengan beragam latar belakang maupun karakternya. Ada yang pendiam, ada yang aktif sekali, ada yang
banyak bicara. Nah, ini pasti ada di setiap sekolah, bahkan di setiap kelas. Nah, kita sebagai guru harus mampu, menerapkan pembelajaran, berdiferensiasi. Nah, diferensiasi di sini, untuk memenuhi kebutuhan anak yang berbeda-beda. Nah, salah satunya anak yang, karakternya ini pendiam. Nah, anak yang memiliki karakter pendiam ini, mereka juga akan, harus kita penuhi kebutuhan belajarnya. Nah, karena, dengan perbedaan mereka, kita sebagai guru harus mampu menyiapkan, materi atau konten yang berbeda juga. Kita juga, mendampingi mereka dalam proses juga berbeda-beda cara kita. Kemudian mereka akan menghasilkan juga, produk yang berbeda-beda dari pembelajaran yang kita terapkan. Nah, menurut saya, di sinilah guru, harus mampu. Nah, misalnya nih, anak pendiam yang seperti Ibu Hartati sampaikan tadi, dia bisa belajar, melalui dengan kita menyiapkan, audio ya, suara, kemudian bisa kita menyiapkan gambar. Nah, yang penting tujuan pembelajaran tetap tercapai seperti anak-anak yang lain juga. Nah, jadi menurut saya ini bukan permasalahan, tergantung gurunya mampu atau tidak berdiferensiasi dalam pembelajaran. Mungkin ini dari saya, terima kasih, Bu Rizka, Bu Yeni, saya kembalikan. Assalamualaikum Oke, terima warahmatullahi kasih Bu Tati wabarakatuh. ya, luar biasa diskusinya. Baik, kita masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Kenapa bukan peraturan tapi keyakinan gitu ya pertanyaannya ya. Kok harus keyakinan gitu. Nah, ternyata bedanya peraturan sama keyakinan tuh ini Bapak Ibu. Jadi kalau peraturan tata tertib itu dibuat pemangku kebijakan dan murid biasanya terpaksa untuk menaati. Memang tujuannya sama untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang baik, yang berlangsung teratur dan tertib. Tapi kalau keyakinan kelas itu eh, dia dibuat bersama-sama oleh kita, oleh warga sekolah atau warga kelas secara bersama-sama. Jadi murid dilibatkan. Karena murid dilibatkan, dia merasa ada tanggung jawab sendiri untuk menaati konsekuensinya gitu. Jadi mereka lebih cenderung ada ketika mereka terlibat langsung dalam pembuatan keyakinan kelas gitu Bapak Ibu. Nah, jadi keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah ataupun kelas. Jadi mereka ikut menuliskan gitu Bapak Ibu. Jadi ini anak ini ikut nulis apa yang mereka mau gitu Bapak Ibu. Lalu gurunya berperan mewujudkan terbentuknya keinginan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi hal-hal yang ditulis di keyakinan sekolah kelas itu merupakan hal baik universal, nilai kebajikan universal yang diyakini guru dan murid. Misal nih, tidak menggunakan HP ketika pembelajaran berlangsung, maka guru juga jangan menggunakan HP ketika memang tidak dibutuhkan. Gitu Bapak Ibu. Jangan telat datang tepat waktu, hadir tepat waktu misalnya gitu. Nah, jangan gurunya telat masuk kelas. Jadi bukan searah begitu. Bukan searah kita tuh harus ini murid-murid semua nih yang menentukan. Nah, jadi semua itu kita lakukan bersama-sama. Mungkin yang tidak kita terlibat dalam perlakuannya adalah pengumpulan tugas gitu. Tapi kalau seperti datang tepat waktu, ya kita juga harus datang tepat waktu, bukan hanya murid. Kita tidak memakai HP, juga murid tidak pakai HP gitu. Kita menghormati murid ya biar biar mereka menghormati kita juga gitu. Jadi itulah keyakinan yang dibangun bahwa kita itu sama-sama dengan murid. Jadi kita dan murid itu memang Ki Hajar Dewantara mengajarkan berhamba pada murid. Seperti lagu marsnya guru penggerak juga gitu Bapak Ibu. Jadi kita ini berhamba pada murid gitu Bapak Ibu. Nah, untuk membentuk keyakinan kelas itu dia lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kan tek 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 gitu kan. Kalau keyakinan kelas sih nggak terlalu saklek gitu Bapak Ibu. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Sedikit aja nggak perlu banyak-banyak. Yang penting mudah diingat oleh siswa. Sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Kemudian
yang dilibatkan semua warga kelas dan ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi misalnya, kita nih mau membangun tanggung jawab di siswa. Ternyata untuk hadir tepat waktu, mereka sudah hadir tepat waktu nih. Udah sebulan, 2 bulan, ternyata tidak ada yang telat, berarti mereka memang sudah terbangun motivasi intrinsiknya untuk hadir tepat waktu, maka keyakinan kelasnya bisa dirubah. Gitu Bapak Ibu, gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu berikut saya tampilkan nih Bapak Ibu. Mungkin ini cara tidak terlalu benar untuk membangun keyakinan kelas, tapi ini hal yang saya lakukan untuk membangun keyakinan kelas di kelas yang tempat saya mengajar. Kebetulan saya bukan wali kelas, jadi tempat saya mengajar saja yang saya bangun keyakinan kelasnya. Mungkin silakan ditonton Bapak Ibu. Semester 6 bulan depan, maka kita perlu buat kesepakatan atau keyakinan kelas kita selama mengikuti pembelajaran. Kira-kira ada usulan satu orang apa yang mau dituliskan dalam kesepakatan atau keyakinan kelas? Tahu ya? Contohnya apa? Apa?
transfer karena tidak membawa botol minumnya sendiri. Untuk apa kita bawa botol minum sendiri? Ya, nggak haus, good, nggak dehidrasi, apa lagi? Hemat uang, apa lagi? Minta izin. Mengurangi sampah. Coba tulisnya, berarti kita kalau hari Kamis kamu harus bawa tumbler, membawa tumbler sendiri. Ya? Gampang ya peraturannya ya? Kan bos kurangi uang jajan keluar. Ada isi? Membawa tumbler. Oke, makasih Nak. Terakhir dari saya, pengumpulan tugas tepat waktu. Boleh ya? Ya, belum pulang. Oke, ada lagi mau tambahan? Ada lagi? Cukup? Cukup? Kalau yang ini berarti kamu nilai yang mau kita tanamkan adalah saling menghargai. Kalau yang ini disiplin, terus tanggung jawab. Harta itu perlu tanggung jawab yang besar untuk menggunakannya, ya. Lalu tidak boleh makan dan minum. Ada sopan santun, disiplin, ya. Kalau yang ini kebersihan, ya, bersih, nyaman, lalu yang ini disiplin ya, tanggung jawab ya, karena kita masuknya setelah istirahat. Kadang-kadang kamu keenakan di kantin lupa, oke? Lalu jangan tidur sama belajar. Ada tanggung jawab, disiplin, oke ya. Lalu yang ini adalah ada yang ini membawa disiplin, tanggung jawab buat lingkungan, dia tidak kotor. Yang terakhir adalah disiplin dan tanggung jawab. Baik, kita sepakati ya untuk kelas mesin selama belajar biologi, inilah keyakinan kelasnya. Setuju? Setuju. Terima kasih, tepuk tangan. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya, kurang lebih yang sudah saya lakukan, melibatkan siswa dalam pembuatan keyakinan kelas. Lalu ini adalah hasilnya. Untuk Bu Silvi ada angkat tangan mau berbicara atau tertekan Bu Silvi? Tertekan sepertinya ya Bu Silvi ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini ketika saya masuk, jadi anak-anak sudah langsung mengumpulkan handphonenya karena mereka sudah sudah yakin bahwa ketika nanti memang diperlukan maka akan diambil gitu ya Bapak Ibu. Ini untuk kelas lain yang saya masuk kelas Swiss, nanti mereka juga rata-rata peraturan tuh keyakinan itu tidak sebanyak peraturan Bapak Ibu, hanya beberapa saja, 5, 6 cukup gitu. Ya, ini juga sudah dikumpulkan baru mereka mengerjakan tugasnya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini yang penting untuk kita pahami bersama, mungkin ini bisa menjawab juga pertanyaan Bu Hartati tadi ya tentang kebutuhan dasar manusia. Ternyata Bapak Ibu ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kita butuh bertahan hidup, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Kita semua membutuhkan 5 dasar kebutuhan hidup ini. Ya Bapak Ibu. Siapa sih yang nggak mau disayang ya? Siapa sih yang nggak butuh pengakuan untuk penguasaan? Siapa yang nggak mau senang? Siapa yang nggak mau bebas? Dan siapa yang tidak mau bertahan hidup? Kita semua membutuhkan ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, maksudnya gini, kenapa ini masuk ke budaya positif? Supaya kita paham sebenarnya kebutuhan
murid kita yang mana yang tidak terpenuhi, gitu. Contoh tadi, misalnya siswanya terlambat karena mengantar ikan dulu ke pelabuhan. Ternyata bukan dia tidak mau datang tepat waktu, tapi dia butuh bertahan hidup. Sedih ya Bapak Ibu ya. Ada siswa yang butuh bertahan hidup untuk masuk ke sekolah, dia harus ngantar ikan dulu ke pelabuhan gitu. Lalu ada siswa yang misalnya cari perhatian kita aja. Selalu ribut, pengen ganggu kawannya, coel kawannya, toel. Ternyata dia cuman nggak ada kasih sayang dari orang tua, nggak pernah diperhatiin gitu. Lalu penguasaan, mungkin bullying itu tidak dibenarkan, tapi orang yang membuli biasanya butuh diakui. Mungkin di rumahnya dia sama sekali tidak boleh ngomong sama orang tuanya atau bagaimana kita tidak tahu. Kesenangan, mereka coret-coretan baju, coret-coretan jilbab, itu kadang-kadang kesenangan aja gitu. Kebebasan, mereka lebih mau memilih ya Bapak Ibu ya, memilih apa yang mereka mau belajar, bagaimana, apakah tipenya atau produk apa yang mau mereka hasilkan, biasanya itu cenderung yang kebebasan. Gitu Bapak Ibu. Baik, mungkin kalau kita paham kebutuhan dasar manusia yang anak-anak kita butuhkan, yang kita butuhkan, insya Allah kita bisa membuat hal atau langkah terbaik untuk mengatasi permasalahan murid kita. Amin ya Bapak Ibu. Lalu posisi kontrastitusi, ini beberapa yang terakhir, dua materi terakhir Bapak Ibu. Guru sebagai penghukum, guru pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Jujur sekali Bapak Ibu, saya adalah termasuk guru penghukum dulunya. Tapi sekarang semoga nggak lagi Bapak Ibu ya. Jadi penghukum ini Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu termasuk dalam golongan mana, cuman saya dulunya memang suka menghukum siswa. Mungkin karena kita terdidiknya begitu Bapak Ibu. Jadi dulunya saya pernah dipukul oleh guru saya karena tidak buat PR, terus saya tidak tahu Bapak Ibu dulu masih punya penghapus yang kayu. Nah itu tangannya begini Bapak Ibu terus dipukul. Itu membekas sampai sekarang. Terus kalau kami bilang di Medan tuh dilibas. Dilibas pakai rotan di betis, itu pernah juga Bapak Ibu. Terus pernah kepala saya dengan kepala guru dia hantukkan karena nggak buat PR. Itu pernah juga Bapak Ibu. Mungkin itu didikan yang salah dulunya, terus terbawa ketika saya menjadi guru. Saya paham itu Bapak Ibu, dan saya salah. Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik ya Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh tipe-tipe posisi kontrol tadi. Penghukum, jadi kalau seorang penghukum tuh gini, patuhi aturan sekolah, atau kamu sekarang berdiri depan kelas, atau kamu keluar aja deh. Nah itu penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, dia suaranya lebih rendah. Tapi membuat anak itu jadinya identitasnya gagal. Seolah-olah dia kecewa dengan dirinya sendiri. Misalnya gini, berapa kali sih nak harus ibu bilang sama kamu? Ibu tuh benar-benar kecewa sama kamu. Dia badannya deket ke anak, suaranya lembut, tapi nusuk ke jantung. Itu yang pembuat rasa bersalah. Lalu sebagai teman di sini bukan teman yang mereka mau curhat ya Bapak Ibu ya, tapi cenderung teman posisi kontrol ini adalah gurunya mengabaikan atau gurunya persuasif. Tindakannya gini, ayolah kerjakan ya PR-nya demi ibu loh, nanti ibu kena marah loh sama kepala sekolah kamu nggak ada PR, atau kamu tolonglah biar nanti nilai kamu baik gitu. Itu teman. Kalau yang lebih baik itu kita di posisi pemantau ataupun manajer. Kalau pemantau tuh cenderung ke aturan. Oh, aturannya apa? Kamu ngelanggar ini, berarti kamu harus ada konsekuensi yang kamu terima. Nah, gitu. Itu kalau pemantau. Kalau manajer, nah kita tanya ke dia, kamu salahnya apa? Nah, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan kamu itu kamu harus berbuat apa? Itu kalau yang manajer. Jadi, diharapkan setelah saya menyebarkan ini ke Bapak Ibu, kita bisa dalam posisi sebagai manajer Bapak Ibu ya. Kalau nggak bisa ya paling nggak pemantau lah Bapak Ibu, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini saya skip aja karena waktunya sudah lewat ya Bapak Ibu, nanti saya share ininya. Lalu ini yang tahap terakhir segitiga restitusi, ini adalah praktik yang telah saya lakukan kepada murid
Mungkin Bapak Ibu yang dari sekolah sama seperti saya tahu siswa ini gitu ya. Mari kita lihat apa itu segitiga restitusi. Jadi untuk melakukan restitusi tadi ada tahapannya, yaitu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan gitu. Nah, untuk dia stabilkan identitas, caranya dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Nantinya akan menggeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi kita ajak dia berdialog terlebih dahulu. Lalu kita validasi dulu tindakan yang salah. Oh, kamu melakukan itu. Ya nggak apa-apa, semua orang berbuat salah gitu. Terus nanti dia jadi pikir kamu harusnya berbuatnya seperti apa gitu. Jadi menanyakan keyakinan nanti selanjutnya. Nah, jadi memberikan pertanyaan bermakna kepada murid untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik, sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan ketika dia berbuat salah. Mungkin ini adalah satu video ya. Alisa tidak memakai jilbab yang sesuai dengan keyakinan sekolah, yaitu tidak menyinggung kesetaraan. Mari kita lihat videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Alisa? Iya sayang. Alisa udah jajan? Udah makan ya? Alisa tahu kenapa ibu panggil ke ruangan ibu? Tahu. Apa salahnya sayang? Karena nggak menaati peraturan sekolah Tidak memakai kerudung yang sesuai dengan kerudung sekolah. Kira-kira Alisa punya alasan nggak kenapa Alisa melakukan hal tersebut? punya, soalnya kan kemarin main sama teman, terus kena tinta putih itu semuanya. Jadi kotor. Jadi ibu menghargai sekali usaha Alisa hari ini untuk memakai jilbab yang warna putih walaupun tidak sesuai dengan jilbab sekolah. Kira-kira keyakinan sekolah apa yang Alisa langgar ketika Alisa tidak pakai jilbab yang sesuai dengan jilbab sekolah? Kedisiplinan. Lalu selanjutnya ke depannya apa yang bisa Alisa lakukan agar Alisa tidak melanggar kesepakatan sekolah lagi? Mempersiapkan dari awal. Mempersiapkan dari awal kerudungnya, bahwa sebelum malamnya udah disiapkan semua agar Alisa tetap bisa pakai jilbab yang sesuai dengan jilbab sekolah. Memangnya kenapa sih kalau kita tidak pakai jilbab yang sama dengan jilbab sekolah? Nanti takutnya ada kecemburuan sosial. Jadi nanti terlihat bedanya Alisa dengan yang lain gitu ya. Jadi semua kesepakatan yang ada di sekolah, keyakinan kita di sekolah itu untuk kebaikan kita bersama. Gitu ya Alisa? Ibu harap Alisa tidak mengulangi hal yang sama ya. Baiklah, Alisa sudah boleh masuk ke kelas lagi. Terima kasih. Ya, makasih. Jadi itu Bapak Ibu kasusnya. Yang kedua kasus Givari tidak memakai tali pinggang berwarna hitam dan tidak menjunjung kesetaraan. Masuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam nak. Givari tadi dari kelas? Ya, di kelas. Givari tahu kenapa ibu panggil ke sini? Karena nggak pakai tali pinggang warna hitam. Iya, nah terima kasih ya nak, kamu sudah mengakui kesalahan kamu. Lalu kamu tahu nggak kalau tidak pakai tali pinggang hitam sebuah kesalahan, kamu meyakini itu? Tahu. Nah, kamu coba ceritakan kenapa kamu tidak pakai tali pinggang berwarna hitam hari ini? Gesper saya warna hitam udah rusak. Oh, sudah rusak gitu. Nah, menurut kamu kenapa ya siswa diminta untuk pakai tali pinggang berwarna hitam? Dibuat kayak warna hitam semua biar nggak terjadi kesenjangan sosial. Nah, biar setara, biar tidak nampak perbedaannya. Nah, jadi apa solusi yang kamu tawarkan agar kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu? Setelah pulang sekolah saya langsung beli tali pinggang warna hitam. Wis, mantap ya. Jadi saya tunggu besok kamu sudah penampilan baru. Pasti Bapak Ibu guru kamu senang melihat kamu sudah pakai tali pinggang berwarna hitam. Oke Bu. Oke, makasih ya Givari ya. Sama, Ibu. Besok saya tunggu ya. Oke, Bu. Makasih Silakan juga, Ibu. kembali ke kelas ya. Makasih. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam Bu. Baik, itu ya Bapak Ibu ya. Contoh restitusi. Ini umpan baliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Lianda dari kelas 11 Jepang.
Saya sangat senang diajak berdiskusi sama Ibu ini tentang keyakinan sekolah. Saya tahu saya salah karena saya tidak memakai kerudung sekolah dan itu menyebabkan kecemburuan sosial. Saya berjanji akan belajar lebih baik lagi ke depannya dan meyakinkan mengikuti semua keyakinan sekolah. Terima kasih dari saya, Lisa Lenda. Baik, kurang lebih gitu. Ini penutup kita, Bu. Jadi baik, tujuan jika tidak ada mulia yang dari bertanya penetapan lagi, berarti disiplin langsung positif saja adalah kita tutup terbentuk aja Bu Yeni ya. murid-murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila Oke, dan dapat baik, menjadi kita tutup pembelajar aja. sepanjang Berarti hayat sebelumnya sesuai saya dengan ingin standar bacakan kompetensi kesimpulan lulusan terlebih yang dahulu. diharapkan. Nah, ada baik. Baik, Kesimpulan terima kita pada hari kasih ini adalah, sudah terakhir ketika dari ada kasus, presentasi alangkah saya. baiknya Saya kembalikan kepada Ibu restitusilah yang Rizka. terbaik untuk Bapak Ibu ketika kita memecahkan permasalahan siswa. Nah, kemudian juga keyakinan kelas dibuat sama-sama dengan siswa ya, berarti bukan kita guru yang membuat keyakinan kelas itu, tapi sama-sama kita mengajak siswa untuk menyusun keyakinan kelas. Nah, kemudian juga kesimpulannya adalah kita harus memahami kebutuhan siswa kita, Bapak Ibu. Jadi mungkin ketika siswa kita itu nakal, itu karena ada satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya juga posisi kontrol sebagai guru yang paling baik itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, alangkah baiknya jika kita bisa menerapkannya ini di sekolah ya Bapak Ibu. Boleh, boleh. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah guru harus bisa menerapkan segitiga restitusi seperti yang telah dipraktekkan di video oleh Ibu Yani tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini saja kesimpulannya. Gimana kita cukupkan saja untuk pertemuan hari ini karena mengingat waktunya juga sudah mau menjelang azan zuhur ya. Oke Bapak Ibu, untuk link Kita absennya foto tadi bersama Bapak ya, Ibu yang Bu Rizka. bertanya tentang sertifikat atau link absennya itu link absennya sudah di-share oleh Kita Ibu buka Yeni kamera di chatbox dulu ya. ya, Bapak Boleh Ibu, Bapak Ibu sebentar buat lihat foto kemudian bersama ya. isikan. Nah, setelah diisi insya Allah nanti sertifikatnya akan langsung masuk Bocot ke Stella, saya memang pintar email kali Bapak dari Ibu moderator masing-masing. Bocot. Oke, Bapak Ibu, Yuk, untuk waktu sebentar pengisiannya lah kameranya, itu yuk. sampai sebelum jam 2 ya Bapak Ibu, karena setelah jam 2 nanti linknya nggak bisa diakses lagi. Dulu ya Bapak Ibu sebentar buat foto bersama ya. Ya, oke, silakan klik Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita foto bersama ya. Pintar kali dari moderator Bocot. Ya Ibu, Bapak Ibu, ini saya harap bisa bisa ini? buka kamera karena sekarang kita Sebentar foto. lah kameranya, yuk. Ya. Alangkah lebih bagusnya lagi kalau misalnya kita ini ya, backgroundnya sama semua ya. Oke. Ibu Cun, gimana Bu? Bisa Bu buka kamera? Oke, yuk. Bu Rizka, di Bu Rizka penampilannya berapa ini? Saya nggak bisa karena ngerekam. Berapa? Bisa maksimal nggak di change layoutnya? Saya nggak bisa foto. Bisa Bu Rizka? Di Bu Rizka penampilannya berapa ini? Saya Bu Radifa mana ya tadi ya? Menghilang. Berapa? 2, 4, 6, Tukang 9 foto Ibu. gitu. 9. Oh, masuk kelas 9. ya. Oke, kita foto aja ya. Baik Bapak Ibu, gaya terbaiknya. Terima Oke, coba kasih. saya coba Satu. lihat dulu ya. Oke. Coba saya cek Oke, dulu. oke. Itu aja yang foto boleh. Bisa, Bu Rizka? Oh Gak iya apa-apa. ya, bisa Bu bisa Radifa bisa nih. mana ya Bisa. tadi ya? Menghilang. Kayaknya Bu Radifa lagi ada kelas. Murah ya, sekali ya Bapak Ibu ya. Yuk. Oke. Satu, dua. Baik Bapak Ibu, gaya terbaiknya. Terima kasih. Satu. 2. Oke, oke, oke. Saya coba ya Bu. Oke ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, gayanya kayak mana lagi nih Bapak Ibu? Murah ya, sekali ya Oh Bapak ya, Ibu ya. boleh 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 boleh. Yuk. Satu, dua. Oke, saya kirim dulu ya. Saya kirim dulu nih bentar ya Bu ya. Oke, kita foto sekali lagi ya Ibu. Gimana nih gayanya? Oke. Ya, silakan Bu buka kameranya. Ya. Oke, siap semuanya ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Rizka. Jika ada kendala untuk sertifikat, silakan hubungi saya atau di webinar di PMM itu ada link WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Boleh dimasuk di grup itu, nanti linknya atau apa-apa boleh tanya ke saya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Silakan ditutup. Bu Rentina gimana?
Iya, sudah jalan. Di chatroom, Bu. Iya, Ibu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Silakan tutup Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.